Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat laksan yang merupakan kuliner khas Palembang. Kalau biasanya untuk sarapan kita itu makan lontong sayur, kupat sayur, ataupun nasi uduk, kalau di Palembang makanan khasnya itu adalah laksan dan juga celimpungan. Dan di video kali ini akan aku bagikan resepnya lengkap dengan cara membuat pempeknya. Oke guys, bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 1 ekor ikan tenggiri dan ini aku udah minta fillet sama si penjual ikannya. Dan untuk cara mengerok ikannya ini banyak yang belum tahu ya. Karena kalau yang belum tahu juga susah banget, tapi kalau misalkan kalian udah tahu caranya, ini gampang banget ya. Untuk ngerok ikan tenggiri ini kita ikutin garis tulang ikannya. Oke, seperti ini ya. Kita ikutin garis tulang ikannya jadi langsung dapat daging ikannya ini. Oke, tinggal kita kerok aja pakai sendok seperti ini. Setelah daging bagian tengah ikannya ini dapat semua, untuk bagian pinggirannya kita kerok ke arah yang berlawanan. Oke, seperti ini ya. Jadi dagingnya itu dapat semua. Dan untuk tenggiri yang difilet bagian pinggir seperti ini, dikerok dari arah ekor ke arah kepala seperti ini. Oke, langsung dapat banyak ya daging ikannya. Gampang banget guys ini caranya. Oke, ini dagingnya udah dapat semua ya, jadi nyisa kulitnya aja. Dan ini kulitnya jangan dibuang karena nanti akan aku pakai untuk membuat kuah laksan. Oke, sekarang kita akan membuat pempek lenjer dan bahan-bahannya yaitu 250 gram ikan tenggiri yang sudah dikerok tadi, kemudian 250 gram tepung tapioka, lalu ada 100 ml air es, 1 butir putih telur, 5 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, dan 1 saset kaldu bubuk. Oke guys, silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan ya. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Oke guys, di sini aku akan membuat adonan pempek dengan menggunakan chopper dari Mitochiba seri CH200. Langsung aja 250 gram ikan tenggiri yang sudah dikerok tadi kita masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan bawang putih, putih telur, dan juga air es. Kemudian kita tutup lalu pasang mesin chopper di atasnya dan kita blender sampai benar-benar halus. Kalau kalian nggak punya chopper, kalian bisa gunakan blender. Tapi di sini aku gunakan chopper supaya anti gagal. Karena dalam membuat pempek ini salah sedikit dalam membuat adonannya, maka hasil pempeknya juga bisa gagal. Entah itu alot, entah itu keras, ataupun teksturnya tidak sesuai sama yang kita inginkan. Oke, setelah daging dan bawang putihnya halus, langsung aja kita matikan choppernya. Kemudian kita tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Setelah itu kita tutup kembali dan pasang lagi mesin chopper di atasnya, lalu nyalakan. Oke, nah ini kalau misalkan udah ditambahkan garam dan juga kaldu bubuk, maka adonannya akan mengental ya. Nah, bisa kalian lihat adonannya akan menjadi kental sendirinya. Jangan lama-lama di blender ya, langsung aja kita matikan kalau misalkan adonannya sudah tercampur rata dan mengental. Setelah itu bisa kita lihat hasilnya. Oke, ini kental ya adonannya, mengental dengan sendirinya setelah ditambahkan garam. Langsung aja kita tambahkan tepung tapioka semuanya. Kita tambahkan semua, setelah itu kita tutup lagi dan pasang lagi mesin chopper di atasnya. Lalu kita blender sampai tercampur rata. Oke, jangan terlalu lama juga ya di blendernya, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan dan seperti ini hasilnya. Ini sudah tercampur rata, tinggal bagian pinggirannya aja kita rapihkan. Setelah itu kita akan membentuk pempek lenjer dan di sini aku udah taburkan tepung tapioka, lalu kita tuangkan adonan yang sudah dibuat tadi. Ini adonannya memang lembek ya. Oke, kita tuangkan secukupnya. Kalau sudah dituangkan, kita taburi dengan tepung tapioka, lalu kita padatkan.
Cukup dipadatkan ya, jangan diremas-remas. Nah ini sambil dipadatkan, sambil dipilin ya supaya membentuk silinder ataupun membentuk panjang seperti ini. Untuk panjang dan ketebalan diameter dari pempek lenjer ini sesuai selera kalian ya. Yang jelas di sini dalam satu adonan aku bagi menjadi 4 lenjer. Setelah itu kita rebus dalam air yang mendidih, dan ini airnya udah aku tambahkan minyak goreng terlebih dahulu supaya nanti pada saat diangkat tidak menempel satu sama lain. Langsung aja kita rebus semua ya, dan ini kita rebus selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit atau sampai mengapung seperti ini. Kalau sudah mengapung langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan membuat kuah laksan dan bumbu yang diperlukan. Di sini aku udah siapkan 1 genggam cabai keriting, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri, 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 lembar daun jeruk, 1 bungkus kaldu bubuk, 1 bungkus santan kara, dan 1 sendok makan ebi kering. Oke, langsung aja bumbu yang sudah disiapkan tadi kita haluskan ya. Dan untuk menghaluskannya juga di sini aku pakai chopper dari Mito Chiba. Untuk bumbu kita pakai gelas yang kecil aja ya. Langsung aja kita masukkan cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kemiri. Setelah itu tambahkan minyak atau boleh diganti dengan air. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Setelah itu langsung aja kita blender sampai benar-benar halus. Oke guys, ada yang kelupaan. Di sini aku belum tambahkan ebi kering ya. Langsung aja ebi keringnya kita masukkan ke dalam gelas chopper. Kemudian kita tutup dan kita blender lagi sampai halus. Setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung aja kita tumis, dan untuk menumisnya ataupun untuk membuat kuahnya ini aku gunakan panci dari stand cookware. Nah ini panci dari stand cookware itu multifungsi banget, selain bisa digunakan untuk merebus juga bisa digunakan untuk menggoreng, menumis, dan juga yang lainnya. Oke, setelah itu kita tambahkan daun jeruk dan ini kita tumis sampai baunya berubah menjadi harum. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan kara, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata dan mendidih. Setelah itu tambahkan 2 liter air, dan untuk airnya ini boleh sesuai selera ya, boleh ditambahkan lebih banyak lagi, tinggal nanti disesuaikan aja untuk pemakaian garamnya. Kemudian kita masukkan tulang ikan dan juga kulit ikan tenggiri yang sudah difilet tadi. Setelah itu, tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk dan garam secukupnya. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan pempek lenjer yang sudah dipotong-potong. Oke, kita masukkan semua ya. Setelah itu kita masak sampai mendidih dan pempek lenjernya mengapung. Oke, ini sudah matang ya, dan pempeknya juga sudah mengapung, dan ini langsung aja kita sajikan. Untuk menyajikannya tinggal kita tuangkan aja ke dalam mangkuk. Untuk isinya silahkan disesuaikan sendiri dengan harga yang kalian bandrol. Ini aku isi dengan 10 potong aja ya. Kemudian kita tambahkan juga kuah laksan secukupnya. Setelah itu taburkan daun bawang dan seledri di atasnya dan tambahkan juga bawang goreng secukupnya.
Oke guys, ini dia laksan yang aku buat. Gimana guys cara membuatnya? Gampang banget kan? Dan sekarang saatnya review laksan yang aku buat. Oke, sebelum dimakan kita aduk-aduk dulu ya supaya tercampur rata bawang goreng dan juga daun seledrinya. Setelah itu kita potong ya, tapi kalau misalkan bisa langsung suap juga boleh. Di sini aku potong aja dan ini rasanya enak banget dan juga tekstur dari pempek lenjernya empuk banget. Pokoknya ini pas banget rasanya ya. Dan laksan ini aku baru pertama kali makan di Palembang. Untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya itu masih jarang yang jual, bahkan belum banyak yang tahu. Jadi ini cocok banget kalian jadikan ide bisnis ataupun ide jualan makanan karena belum banyak pesaing. Dan untuk mengemasnya bisa kalian kemas dengan menggunakan mangkok styrofoam seperti ini. Boleh pakai mangkok plastik ataupun boleh juga dikemas pakai plastik biasa. Untuk harga jualnya satu mangkoknya ini dibanderol sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah, tergantung jumlah potongan pempek lenjer yang kalian berikan dalam satu porsi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.